warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 4 kali ini akan menjelaskan mengenai materi auditing, yaitu dampak teknologi informasi terhadap proses audit. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Anika Putri dan Ibu Elok Faikolimah selaku dosen mata kuliah Auditing 1. Baik, langsung saja kita ke materinya. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah bagaimana teknologi informasi meningkatkan pengendalian internal. Maksudnya di sini adalah melihat kemajuan teknologi sekarang ini sudah pasti bahkan dari banyak perusahaan kecil mereka sudah menggunakan komputer sendiri dengan perangkat-perangkat yang memuat fungsi baik dari akuntansinya. Sehingga data kecil memuat informasi perusahaan mereka. Nah, ketika perusahaan mereka berkembang, mereka juga akan memperbarui sistem teknologi informasi mereka agar kinerjanya lebih meningkat. Maka dari itu, berikut ini ada beberapa perubahan pengendalian internal yang disebabkan oleh pengintegrasian teknologi informasi ke dalam sistem akuntansi. Yang pertama, ada pengendalian komputer menggantikan pengendalian manual. Nah, jadi seperti yang kita tahu bahwa komputer sudah pasti memiliki sistem pengolahan informasi yang konsisten, tergantung kepada bagaimana kita memprogramnya, seperti apa misalnya membandingkan jumlah transaksi penjualan dengan batas kredit yang sudah diprogram. Nah, dengan begitu sistem teknologi informasi bisa nih mengurangi kesalahan yang biasanya terjadi kalau menggunakan sistem manual oleh manusia. Nah, kemudian manfaat lainnya yaitu dengan menggunakan teknologi informasi, biaya yang dikeluarkan itu lebih sedikit sekalipun transaksi bisnis itu rumit. Nah, lalu untuk keamanannya, menurut kami keamanan data perusahaan itu tergantung kepada orang-orang di dalamnya. Namun dengan menggunakan teknologi informasi masih bisa meminimalisir kesempatan dalam melakukan kecurangan. Nah, kemudian yang kedua ada tersedianya informasi yang bermutu lebih tinggi. Aktivitas teknologi informasi yang kompleks biasanya dikelola secara efektif karena kerumitan itu memerlukan organisasi, prosedur, dan dokumentasi yang efektif. Nah, ini biasanya menghasilkan informasi yang bermutu lebih tinggi bagi manajemen, jauh lebih cepat dari sistem manual. Nah, materi selanjutnya ada menilai resiko teknologi informasi. Nah, di sini teknologi informasi memang dapat meningkatkan pengendalian internal perusahaan, tetapi tetap saja memiliki banyak resiko. Nah, kalau dalam sistem manual, resiko yang terjadi masih bisa dihandle dengan menghilangkan beberapa kasus. Tapi jika dalam sistem teknologi informasi, resiko itu bisa aja menjadi masalah baru ke depannya untuk perusahaan yang pasti menimbulkan kerugian kalau tidak ditangani dengan baik. Nah, resiko ini bisa saja meningkatkan kesalahan yang material dalam laporan keuangan. Maka dari itu kita harus mengetahui nih resiko khusus pada sistem apa saja yang perlu dihindari. Nah, resiko-resiko itu meliputi resiko yang pertama ada resiko pada perangkat keras dan data. Nah, di sini kita mengetahui teknologi informasi itu memang memberikan manfaat dalam pemrosesannya. Perlindungan perangkat keras dan datanya masih punya potensi resiko yang memunculkan kesalahan-kesalahan baru, seperti ada ketergantungan pada kemampuan berfungsinya perangkat keras dan lunak.
Nah, jika ingin menghindari resiko kerusakan fisik baik pada perangkat lunak atau perangkat kerasnya, kita perlu nih untuk menghindari hal-hal yang berpotensi menjadi kerusakan fisik yang disebabkan oleh penggunanya sendiri, seperti sabotase atau lingkungan, seperti misalnya terjadi kebakaran, banjir, dan sebagainya. Nah, kemudian ada kesalahan sistematis versus kesalahan acak. Di sini sebuah perusahaan saat menghadapi prosedur manual, resiko kesalahan acak karena manusianya itu masih bisa ditangani. Namun jika perusahaan mengganti prosedurnya dengan berbasis teknologi seperti ini, justru akan muncul resiko kesalahan sistematis yang dapat meningkat. Karena setelah prosedur diprogramkan ke dalam perangkat lunak komputer, komputer akan memproses informasi tentang semua transaksi secara konsisten sampai prosedur yang diprogramkan itu diubah. Nah, di sini masalahnya, jika program perangkat lunak cacat akan mempengaruhi reliabilitas pemrosesan komputer yang seringkali mengakibatkan banyak salah saji yang signifikan. Resiko ini meningkat jika sistem itu tidak diprogram untuk mengenali dan menandai transaksi tidak biasa atau apabila jejak audit transaksi tidak memadai. Nah, kemudian ada akses yang tidak sah dan hilangnya data. Kedua, ada jejak audit yang berkurang. Di sini ada visibilitas jejak audit, keterlibatan manusia yang berkurang, dan tidak adanya otoritas tradisional. Kebutuhan akan pengolahan teknologi informasi dan pemisahan tugas teknologi informasi. Di sini ada pemisahan tugas yang berkurang dan kemudian ada kebutuhan akan pengalaman. Di sini saya akan membahas mengenai pengendalian internal khusus atas teknologi informasi. Dalam menghadapi resiko ketergantungan pada teknologi informasi, organisasi atau perusahaan yang menetapkan pengendalian khusus terhadap teknologi informasi, maka ada dua hal yang dikategorikan sebagai pengendalian atas sistem teknologi informasi. Yang pertama ada pengendalian umum atau general controls. Ada 6 kategori pengendalian umum yang juga mempengaruhi semua fungsi teknologi informasi. Biasanya auditor mengevaluasi pengendalian umum pada awal audit karena dampaknya terhadap pengendalian aplikasi. 6 kategori ini meliputi administrasi fungsi teknologi informasi, sikap dewan direksi dan manajemen senior tentang teknologi informasi mempengaruhi arti penting teknologi informasi yang dirasakan dalam suatu organisasi. Pengawasan alokasi sumber daya dan keterlibatannya dalam setiap keputusan kunci teknologi informasi memberikan isyarat tentang pentingnya teknologi informasi. Dalam organisasi yang tidak terlalu kompleks, Dewan dapat mengandalkan pada pelaporan reguler oleh CEO dan manajer teknologi informasi senior lainnya agar manajemen tetap mendapat informasi. Pemisahan tugas-tugas teknologi informasi agar terhindar dari resiko penggabungan tanggung jawab penyimpanan tradisional, otoritas, dan administrasi ke dalam fungsi teknologi informasi. Perusahaan memisahkan tugas-tugasnya ke dalam teknologi informasi seperti manajemen teknologi informasi yang bertanggung jawab mengawasi fungsi teknologi informasi guna memastikan bahwa aktivitasnya telah dilaksanakan sejalan dengan rencana strategis teknologi informasi. Pengembangan sistem yang bertanggung jawab atas keseluruhan perancangan setiap sistem aplikasi, mengkoordinasikan pengembangan dan peralihan ke sistem teknologi informasi oleh personil teknologi informasi yang bertanggung jawab memprogram aplikasi.
serta personil di luar fungsi teknologi informasi yang merupakan para pemakai utama sistem ini. Operasi, yaitu operator yang bertanggung jawab atas operasi komputer sehari-hari sesuai dengan schedule yang ditetapkan oleh CEO. Mereka juga memantau panel pengendali komputer menyangkut pesan tentang efisiensi komputer dan kegagalan fungsi. Pengendalian data, yaitu personil yang bertanggung jawab atas pengendalian input atau output data secara independen, memverifikasi mutu input dan kelayakan output. Lalu selanjutnya ada pengembangan sistem yang mencakup mengembangkan sendiri perangkat lunak di kantor dengan melibatkan tim dari personil teknologi informasi maupun personil non-teknologi informasi, termasuk para pemakai utama perangkat lunak itu dan auditor internal. Kombinasi ini meningkatkan kemungkinan bahwa kebutuhan akan informasi serta perancangan perangkat lunak dan permasalahan implementasi ditelaah dengan baik. Menguji semua perangkat lunak untuk memastikan bahwa perangkat lunak baru ikut tersambung dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang ada, serta menentukan apakah perangkat keras dan perangkat lunak itu dapat menangani banyaknya transaksi yang diinginkan, apakah perangkat lunak itu dibeli atau dikembangkan secara internal. Pengujian yang ekstensif atas semua perangkat lunak itu dengan data yang realistis sangatlah penting. Biasanya perusahaan menggunakan satu atau gabungan dari dua pendekatan pengujian, yaitu pengujian percontohan atau pilot testing dan pengujian paralel. Lalu selanjutnya ada keamanan fisik dan online. Dengan pengendalian fisik atas komputer dan pembatasan online ke perangkat lunak serta file data terkait untuk mengurangi risiko dilakukannya perubahan yang tidak diotorisasi ke program dan penggunaan program serta file data yang tepat, rencana keamanan harus tertulis dan dipantau secara terus-menerus. Pengendalian keamanan mencakup pengendalian fisik maupun pengendalian akses online. Lalu selanjutnya backup dan perencanaan kontingensi. Jika terjadi bencana yang tidak terduga seperti mati listrik, kebakaran atau lain sebagainya yang berpotensi masalah serius terhadap bisnis karena menggunakan IT, maka dari itu perusahaan harus memiliki backup atau persiapan sebelumnya agar masalah seperti ini tidak mengganggu data-data yang ada pada perangkat keras. Misalnya seperti masalah mati listrik, harus disediakan misal generator sebagai backup saat mati lampu itu agar ada data yang telah disimpan tidak hilang nantinya. Lalu pengendalian perangkat keras atau hardware controls. Hardware control ini biasanya sudah dipasang di peralatan komputer yang berfungsi untuk mendeteksi dan melaporkan kegagalan peralatan. Yang kedua ada pengendalian aplikasi atau application controls. Pengendalian aplikasi ini memang dirancang untuk semua aplikasi perangkat lunak ditunjukkan untuk membantu perusahaan memenuhi 6 tujuan audit yang terkait dengan transaksi yang dibahas sebelumnya. Application controls bisa dilakukan oleh komputer itu sendiri secara otomatis yang disebut dengan pengendalian otomatis atau oleh personil klien yang disebut pengendalian manual. Pengendalian aplikasi terdiri dari 3 kategori, yaitu input, pemrosesan, dan output. Pertama, ada pengaruh pengendalian umum terhadap resiko pengendalian. Hal ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada pengaruh atau dampak pengendalian umum terhadap aplikasi keseluruhan sistem yang harus dilakukan oleh auditor sebelum menyimpulkan aplikasi sudah efektif atau belum, yaitu mengevaluasi dulu keefektifan pengendalian umumnya. Hal ini dikarenakan pengendalian umum akan memiliki pengaruh signifikan terhadap pengendalian aplikasi yang efektif. Dengan begitu, jika pengendalian umum tidak efektif, pasti akan berpotensi salah sajian material ke semua aplikasi sistemnya tanpa memperhatikan mutu dan setiap pengendalian aplikasinya. Tapi jika pengendalian umum dikatakan sudah efektif, auditor akan bergantung pada pengendalian aplikasi, lalu auditor bisa menguji pengendalian aplikasi menyangkut keefektifan operasi, juga mengandalkan hasilnya untuk mengurangi pengujian substansif. Lalu yang kedua,
ada pengaruh pengendalian umum terhadap perubahan perangkat lunak. Di sini, jika klien mengubah perangkat lunak aplikasi, hal itu akan berpengaruh pada ketergantungan auditor terhadap pengendalian yang sudah otomatis. Nah, ketika klien mengganti perangkat lunak, auditor harus mengevaluasi apakah perlu pengujian tambahan. Jika pengendalian umumnya efektif, auditor bisa dengan mudah mengidentifikasi kapan perubahan perangkat lunak itu dilakukan. Namun, bagi perusahaan yang pengendalian umumnya lemah, mungkin akan sulit untuk mengidentifikasi perubahan perangkat lunak. Nah, itu adalah akibat jika pengendalian umum dianggap lemah, maka auditor harus mempertimbangkan pelaksanaan pengujian pengendalian aplikasi selama audit tahun berjalan. Yang ketiga, memahami pengendalian umum klien. Untuk memahami pengendalian umum terhadap klien, biasanya auditor memperoleh informasi tentang pengendalian umum dan aplikasi melalui cara-cara seperti wawancara dengan personil IT dan para pemakai kunci, memeriksa dokumentasi sistem sebagai bagan arus manual perangkat, permintaan perubahan program dan hasil pengujian, mereview kuesioner terinci, pengaruh pengendalian teknologi informasi terhadap risiko pengendalian dan pengujian substantif. Karena auditor menghubungkan pengendalian dan defisiensi pengendalian internal dengan tujuan audit khusus, berdasarkan pengendalian dan defisiensi tersebut, auditor menilai risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit yang berkaitan. Pendekatan yang sama juga digunakan apabila pengendalian dilakukan dalam lingkungan IT. Mengaitkan pengendalian teknologi informasi dengan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Di sini biasanya auditor tidak menghubungkan pengendalian dan defisiensi pengendalian umum dengan tujuan audit khusus yang berkaitan dengan transaksi, karena pengendalian umum mempengaruhi tujuan audit dalam beberapa siklus. Maka jika pengendalian umumnya tidak efektif, kemampuan auditor dalam menggunakan pengendalian aplikasi untuk mengurangi risiko pengendalian pada semua siklus yang akan berkurang. Sebaliknya, jika pengendalian umum efektif, kemampuan auditor dalam menggunakan pengendalian aplikasi pada semua siklus akan meningkat. Pengaruh pengendalian teknologi informasi terhadap pengujian substansi. Nah, kemudian setelah mengidentifikasi pengendalian aplikasi khusus yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko pengendalian, biasanya auditor akan mengurangi pengujian substantif. Karena pengendalian aplikasi yang punya sistem otomatis itu sifatnya sistematis, hal itu akan memungkinkan auditor mengurangi ukuran sampel yang digunakan untuk menguji pengendalian tersebut, baik dalam audit laporan keuangan maupun audit pengendalian internal atas laporan keuangan. Nah, lalu auditor juga dapat menggunakan pengujian tahun sebelumnya atas pengendalian yang sudah terotomatisasi. Jika pengendalian umum efektif dan pengendalian yang terotomatisasi belum diubah sejak pengujian dilakukan oleh auditor seringnya memakai perangkat lunak milik sendiri untuk menguji pengendalian bersangkutan. Jika dikombinasikan, faktor-faktor tersebut sering menghasilkan audit yang sangat efektif dan efisien. Jadi sebenarnya dampak pengendalian umum dan pengendalian aplikasi terhadap audit mungkin bervariasi tergantung pada tingkat kesulitan atau kekompleksan lingkungan yang ada pada IT. Jadi untuk memperjelasnya, mari kita bahas hal ini sedikit lebih banyak. Selanjutnya, auditing dalam lingkungan teknologi informasi yang kurang kompleks. Ada banyak perusahaan yang sengaja merancang perangkat lunak akuntansinya untuk memproses transaksi bisnis. Ini dilakukan agar dokumen sumber atau dokumen yang utamanya itu dapat dilacak dengan format yang mudah dibaca, serta nantinya mudah dicari melalui sistem akuntansi ke outputnya. Nah, sistem ini sebenarnya telah menggunakan dokumen yang sumber manualnya seperti pesanan pembelian, pelanggan, catatan pengiriman dan penerimaan, serta faktur penjualan dari vendor.
Nah, dari perangkat lunak tersebut yang menghasilkan jurnal dan buku besar tercetak yang memungkinkan auditor menelusuri transaksi melalui catatan akuntansi. Pengendalian internal dalam sistem tersebut seringkali melibatkan personil klien yang membandingkan catatan yang dihasilkan komputer dengan dokumen sumber. Banyak organisasi yang memiliki lingkungan teknologi informasi yang tidak rumit dan seringkali sangat bergantung pada mikrokomputer untuk melakukan fungsi-fungsi sistem akuntansi. Penggunaan mikrokomputer dapat menimbulkan pertimbangan audit yang unik seperti ketergantungan yang terbatas pada pengendalian yang terotomatisasi, akses ke file induk, dan resiko virus komputer. Lalu ada auditing dalam lingkungan teknologi informasi yang lebih kompleks. Ketika sebuah perusahaan memperluas penggunaan dalam teknologi informasinya, pengendalian internalnya hanya digunakan dalam aplikasi pada komputernya. Jika dokumen manual seperti faktur, catatan, penagihan, dan lain-lain, auditor punya tugas tambahan yaitu mengubah pendekatan auditingnya. Nah, pendekatan ini sering disebut auditing melalui komputer atau auditing through the computer. Dalam hal ini, auditor menggunakan 3 kategori pendekatan pengujian ketika mengaudit melalui komputer. Pertama, ada pendekatan data pengujian. Maksudnya di sini adalah auditor memproses data pengujiannya sendiri dengan sistem komputer klien dan program aplikasi untuk menentukan apakah pengendalian yang otomatis memproses datanya dengan tepat. Maka dari itu, ada 3 pertimbangan yang utamanya dalam menentukan hal ini, yaitu data pengujian harus mencakup semua kondisi yang relevan yang ingin diuji auditor. Lalu program aplikasi yang diuji oleh data pengujian auditor harus sama dengan yang digunakan klien selama tahun berjalan. Lalu data pengujian harus dieliminasi dari catatan klien dan simulasi paralel. Nah, simulasi paralel ini seperti auditor yang sering menggunakan perangkat lunak pengendalian auditor untuk melaksanakan operasi yang sama dengan yang dilaksanakan oleh perangkat lunak klien dengan menggunakan file data yang juga sama. Auditor melakukan pengujian simulasi paralel dengan menggunakan perangkat lunak audit tergeneralisasi, yaitu program yang dirancang khusus untuk tujuan auditing. Penggunaan umum dari perangkat lunak audit tergeneralisasi yang pertama, ada perangkat lunak yang tergeneralisasi digunakan untuk menguji pengendalian yang terotomatisasi. Yang kedua, perangkat lunak audit tergeneralisasi digunakan untuk memverifikasi saldo akun klien. Nah, pendekatan modul audit tertanam itu seperti auditor menyisipkan modul audit dalam sistem aplikasi klien untuk mengidentifikasi jenis transaksi tertentu. Selanjutnya kita akan membahas permasalahan pada lingkungan TI yang berbeda. Di sini memiliki arti bahwa walaupun seluruh organisasi perusahaan memerlukan pengendalian umum yang baik tanpa harus memperhatikan struktur fungsi TI-nya, namun tetap terdapat beberapa masalah pengendalian umum yang bervariasi tergantung pada lingkungan TI. Pertama, masalah pada lingkungan jaringan. Sebelumnya beberapa teman-teman tahu ya tentang LAN, WAN, dan jaringan komputer lain. Nah, LAN sendiri atau Local Area Network yaitu menghubungkan peralatan dalam satu atau klaster bangunan yang kecil dan hanya digunakan dalam satu perusahaan saja. Kemudian Wide Area Network atau WAN itu menghubungkan peralatan dalam daerah geografis yang lebih luas, termasuk operasi global. Nah, karena komputer terdiri dari berbagai gabungan peralatan dan prosedur yang mungkin nggak mempunyai opsi keamanan standar, maka akan membuat kurangnya kompatibilitas jika tanggung jawab atas pembelian peralatan dan perangkat lunak, pemeliharaan, administrasi, dan keamanan fisik sering berada pada kelompok pemakai utama, bukan fungsi TI yang terpusat. Di sini kemudian akan terjadi keamanan jaringan yang terancam jika jaringan itu terdiri dari peralatan dengan fitur-fitur keamanan yang tidak kompatibel.
kedua, ada masalah pada sistem manajemen database. Dalam masalah ini, sistem manajemen database memungkinkan klien untuk membuat database yang mencangkup informasi yang dapat digunakan bersama dalam banyak aplikasi. Resiko tentu akan meningkat apabila semakin banyak pemakai yang dapat mengakses dan memperbarui file datanya. Perusahaan harus mengimplementasikan administrasi database dan pengendalian akses yang tepat. Perusahaan juga harus memastikan backup data yang tepat secara teratur. Kemudian yang ketiga, masalah pada sistem e-commerce. Sistem e-commerce ini sendiri digunakan sebagai transaksi bisnis secara elektronik, akan menghubungkan sistem akuntansi internal perusahaan dengan pihak eksternal seperti pemasok dan pelanggan, sehingga resiko yang dihadapi perusahaan sebagian bergantung pada seberapa baiknya rekan e-commerce mengidentifikasi dan mengolah resiko yang ada dalam sistem mereka sendiri. Nah, masalahnya dalam penggunaan sistem e-commerce membuat data perusahaan menjadi lebih sensitif dan program serta perangkat keras menjadi lebih terbuka oleh kemungkinan campur tangan atau sabotase dari pihak luar. Untuk membatasi kemungkinan itu, perusahaan menggunakan firewall atau teknik enkripsi dan tanda tangan digital. Gunakan firewall melindungi data, program, dan sumber daya TI lainnya dari para pemakai eksternal yang tidak berhak dalam mengakses sistem melalui jaringan seperti internet. Teknik enkripsi ini melindungi keamanan komunikasi elektronik ketika informasi sedang dikirim, memverifikasi sumber kunci publik dengan menggunakan tanda tangan digital. Kemudian yang keempat, masalah yang timbul ketika klien meng-outsource TI. Dalam memahami pengendalian internal dalam sistem outsource atau diartikan sebagai penggunaan tenaga kerja dari pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Auditor kesulitan memahami pengendalian internal klien karena banyaknya pengendalian yang terpusat jasa, dan auditor tidak dapat mengasumsikan bahwa pengendalian itu memadai hanya karena pusat jasa tersebut merupakan perusahaan independen. Untuk memahami dan menguji pengendalian pusat jasa, auditor harus menggunakan kriteria yang sama dengan yang digunakan dalam mengevaluasi pengendalian internal klien. Kemudian, ketergantungan pada auditor pusat jasa. Tujuan penilaian independen ini adalah untuk menyediakan pelanggan pusat jasa suatu kepastian yang layak tentang memadainya pengendalian umum dan aplikasi pusat jasa itu, serta untuk menghilangkan kebutuhan akan audit yang berlebihan oleh auditor pelanggan. Jika pusat jasa mempunyai banyak pelanggan dan masing-masing memerlukan pemahaman atas pengendalian internal pusat jasa itu oleh auditor independennya sendiri. Kesulitan dan biaya yang akan dihadapi pusat jasa itu dapat sangat besar. Auditor pusat jasa dapat mengeluarkan dua jenis laporan. Yang pertama, laporan tentang pengendalian yang telah diimplementasikan, dan yang kedua, laporan tentang pengendalian yang telah diimplementasikan dan diuji oleh keefektifan operasinya. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Karena kami juga masih dalam proses belajar. Dan jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan didiskusikan di kolom diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.